Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Portal Hidayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kali ini kita akan mengulas tentang sejarah Perang Uhud, di mana sejarah mencatat tentang kekuatan dan ketangguhan umat Muslim dalam perkembangan Islam di Arab. Perang Uhud adalah salah satu pertempuran penting dalam sejarah Islam. Pertempuran ini terjadi pada tanggal 26 Maret 625 Masehi di kota Uhud, dekat Madinah, Arab Saudi. Perang Uhud merupakan kelanjutan dari pertempuran Badar yang terjadi pada tahun sebelumnya. Latar belakang Perang Uhud berawal dari keinginan suku Quraisy di Mekah untuk membalas kekalahan mereka dalam pertempuran Badar. Mereka merencanakan serangan terhadap Muslim dengan kekuatan yang lebih besar dibandingkan sebelumnya. Pasukan Quraisy dipimpin oleh Abu Sufyan, sementara pasukan Muslim dipimpin oleh Nabi Muhammad. Mengutip buku biografi Rasulullah, sebuah studi analitis berdasarkan sumber-sumber yang otentik, karya Mahdi Rizqullah Ahmad dan kawan-kawan. Perang Uhud dari pihak Quraisy dipimpin oleh Abu Sufyan dengan 3.000 tentara dan sejumlah wanita-wanita pelayan. Sementara 1.000 pasukan Muslim terdiri dari gabungan orang Mekah dan Madinah. Namun, dalam perjalanan menuju Gunung Uhud, Abdullah bin Ubay, salah satu pemimpin Bani terbesar di kaum Quraisy, membelot dan membawa 300 pasukan Muslim. Karenanya sisa dari prajurit Muslim yang ada hanya 700 orang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bermimpi mengenai apa yang akan terjadi dalam Perang Uhud nanti dan menyampaikan mimpinya kepada para sahabat. Aku bermimpi menggerakkan pedangku, tetapi tiba-tiba bagian depannya patah. Maka itulah yang akan terjadi pada kaum muslimin pada Perang Uhud nanti. Kemudian aku menggerakkannya kembali, lalu pedang itu kembali sempurna seperti semula. Maka itulah yang akan dikaruniakan Allah kepada kaum muslimin pada saat penaklukan kota Mekah kelak, dan pada hari berkumpulnya orang-orang yang beriman. Aku juga melihat seekor sapi. Demi Allah, sapi itu dalam keadaan sangat bagus. Maka sapi itu adalah kaum muslimin pada waktu Perang Uhud. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menafsirkan mimpinya sebagai kekalahan dan banyaknya korban dari para sahabatnya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengadakan musyawarah dengan para sahabatnya untuk mengevaluasi strategi yang akan mereka pakai. Perang Uhud dipimpin langsung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat Portal Hidayah dimanapun Anda berada, pasukan Muslim awalnya berhasil mempertahankan posisi mereka di Bukit Uhud. Namun, kesalahan taktik terjadi ketika sebagian pasukan Muslim meninggalkan posisi mereka untuk mengumpulkan rampasan perang. Pasukan Muslim juga memiliki sejumlah pemanah di bukit untuk membela posisi mereka. Ketika pasukan Muslim meninggalkan posisi mereka, pasukan kavaleri Quraisy yang dipimpin oleh Khalid bin Walid melancarkan serangan dari sisi yang tidak terjaga. Serangan tersebut mengakibatkan kebingungan di antara pasukan Muslim. Beberapa orang pemanah yang diposisikan di bukit juga turun untuk ikut dalam pertempuran, meninggalkan posisi mereka yang strategis. Dalam kekacauan tersebut, Nabi Muhammad sendiri mengalami cedera serius.
Dia terkena lemparan batu yang menghantam wajahnya, menyebabkan pecahnya gigi, patahnya pelindung wajahnya, dan luka di bibirnya. Banyak sahabat Nabi juga terbunuh dalam pertempuran ini, termasuk pamannya Hamzah bin Abdul Muthalib yang dibunuh oleh seorang pemanah bernama Wahsy. Meskipun pasukan Muslim mengalami kekalahan dalam pertempuran ini, mereka masih mampu mempertahankan posisi mereka di Madinah. Pasukan Quraisy tidak dapat memanfaatkan kemenangan mereka, dan akhirnya mereka mundur ke Mekah. Setelah perang, Nabi Muhammad memerintahkan pasukan Muslim untuk tidak mengejar musuh yang mundur, karena dia ingin menjaga kesatuan dan stabilitas umat Muslim. Perang Uhud memiliki dampak yang signifikan bagi umat Islam. Pertempuran ini menjadi pelajaran berharga tentang pentingnya kedisiplinan, kepatuhan, dan taktik dalam peperangan. Selain itu, peristiwa ini juga menguatkan tekad dan keyakinan umat Muslim dalam menghadapi tantangan dan rintangan yang mereka hadapi dalam menegakkan agama Islam. Setelah Perang Uhud, pasukan Muslim mengalami periode pemulihan dan konsolidasi kekuatan. Meskipun mereka mengalami kekalahan dalam pertempuran ini, semangat mereka tetap tinggi dan mereka bersatu untuk menghadapi tantangan mendatang. Beberapa bulan setelah Perang Uhud, pasukan Muslim berhasil memenangkan pertempuran Khandaq atau juga dikenal sebagai pertempuran Parit. Pertempuran ini terjadi pada tahun 627 Masehi di sekitar Madinah. Dalam pertempuran ini, pasukan Muslim yang dipimpin oleh Nabi Muhammad membangun Parit sebagai benteng pertahanan untuk menghadapi serangan pasukan gabungan suku-suku Quraisy dan sekutu mereka. Meskipun pasukan Muslim dalam posisi yang sulit, mereka berhasil mempertahankan posisi mereka dan menggagalkan serangan musuh. Setelah pertempuran Khandaq, hubungan antara Muslim dan suku-suku non-Muslim di sekitar Madinah mulai membaik. Seiring berjalannya waktu, kekuatan Islam semakin berkembang dan jumlah pengikutnya bertambah. Pada tahun 630 Masehi, Nabi Muhammad memimpin pasukan Muslim dalam penaklukan Mekah yang dikenal sebagai Fathu Mekah. Dalam peristiwa itu, pasukan Muslim berhasil merebut Mekah tanpa pertumpahan darah yang signifikan. Banyak suku Quraisy yang kemudian memeluk Islam setelah penaklukan Mekah. Perang Uhud juga mengilhami pengembangan strategi dan taktik perang dalam sejarah Islam. Pembelajaran dari kekalahan tersebut membantu umat Muslim dalam mempersiapkan dirinya untuk pertempuran-pertempuran mendatang. Selain itu, peristiwa ini juga memperkuat ikatan antara Nabi Muhammad dan para sahabatnya, serta mengajarkan mereka nilai-nilai ketabahan, kesabaran, dan kepercayaan dalam menghadapi cobaan. Dalam konteks yang lebih luas, Perang Uhud adalah salah satu momen penting dalam sejarah perkembangan Islam. Pertempuran ini menggambarkan tantangan dan rintangan yang dihadapi oleh umat Muslim dalam mempertahankan agama mereka. Melalui pengalaman tersebut, umat Muslim belajar untuk tetap teguh dalam iman dan menjunjung tinggi nilai-nilai Islam dalam menghadapi perbedaan dan konflik. Demikianlah, peristiwa-peristiwa setelah Perang Uhud memberikan gambaran tentang perkembangan Islam pasca pertempuran tersebut. Pertempuran-pertempuran berikutnya menunjukkan ketangguhan dan kekuatan umat Muslim dalam memperluas pengaruh Islam di Arab.
dan membangun dasar yang kuat untuk masyarakat Islam yang berkembang pesat di masa depan. Wallahu a'lam bishawab. Semoga dengan mendengarkan kisah ini akan menambah pengetahuan dan hikmah untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.